Nokia. Oke, nggak usah dilamain, langsung aja di unboxing. Ya, jadi ini adalah Nokia N95, handphone yang punya berbagai fitur keren pada masanya, sekitar 15 tahun yang lalu. Dan waktu itu dibanderol seharga 9 jutaan rupiah. Dulu mahal ya segitu, tapi kalau sekarang ya udah turun banget. Ini saya beli di toko Pak Edi, cuma 100 ribuan aja, dengan kondisi bekas dan batangan. Kalau dilihat-lihat, dari bagian depan ini udah rame banget ya. Ada layar berukuran 2,6 inch, di atasnya ada kamera depan, key VGA, kalau nggak salah ini lampu flash ya, terus earpiece, dan tulisan Nokia N95. Bagian bawah layarnya ada tombol navigasi arah, pilihan, menu, multimedia, call, delete, dan prediktif. Untuk bagian sisi kanannya ada lubang speaker, tombol pengatur volume, shortcut galeri, dan shutter kamera. Sisi bawahnya ada lubang gantungan strap, lubang mini USB, mikrofon, dan lubang charger Nokia yang kecil. Sisi kirinya ada slot microSD, ini harusnya ada penutupnya, terus infrared, lubang jack audio, dan speaker lagi, jadi udah stereo ya. Di bagian sisi atasnya ada tombol power. Untuk bagian belakangnya di sini ada kamera gede banget nih. Dia ini pakai Carglass optik Tessar, autofocus 5 megapiksel loh. Ngeri. Ada lampu flashnya juga, dan ini kameranya bisa ditutup buka. Belakangnya ini berwarna keungu-unguan gitu ya, sedangkan yang depannya silver. Kalau dari kondisi fisik ini nggak mulus, ada beberapa lecet, dan tombolnya juga ada yang ngelupas. Untuk ukuran handphonenya sih kecil ya, cuma lumayan tebel nih. Tapi tebel gini soalnya masih ada yang disembunyiin. Kalau kita slide ke atas, bakalan muncul keypad alphanumeric seperti ini. Masih ada lagi nih. Kalau slide ke bawah, bakalan muncul tombol-tombol media kayak gini. Setahu saya kalau tombol media kayak gini tuh ciri khasnya seri Express Music dari Nokia. Ya, jadi Nokia N95 ini bisa dua arah slide-nya. Oh iya, coba buka back cover-nya. Untuk baterainya kayak gini, udah lecet-lecet ya. Bawaan bukan nih. Tipenya BL5F, kapasitasnya 950 mAh, kecil. Tapi kayaknya sih masih aman, belum hamil nih. Terus di sini ada slot mini SIM, dan ada keterangan modelnya N95-1, tipenya RM-159. Ya, jadi Nokia N95 ini ada yang versi standar kayak unit ini, dan ada juga yang versi 8 GB internalnya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari Nokia N95. Nah, dari tampilan dan menunya ini udah nggak asing ya, karena dia pakai OS Symbian S60V3 Feature Pack 1. Untuk daftar menunya biasa ada kontak, SMS, musik, galeri, dan lain-lain. Nah, yang kerennya, kalau kita buka menu media, itu tampilannya jadi kayak gini. Jadi lebih hidup dan ada animasinya gitu ya. Nah, di sini bakalan muncul semua fitur multimedianya. Kalau kita slide, tombol alphanumericnya ini dipakai buat ngetik aja. Sedangkan untuk tombol media, kalau kita tekan ini bakalan langsung ke pemutar musiknya. Dan untuk suaranya, ini mantep juga loh. Selain itu, handphone ini juga udah ada akselerometernya. Jadi kalau dimiringin, layarnya juga ikut miring atau jadi landscape. By the way, untuk layarnya ini nggak touchscreen ya. Di layar segini kalau sekarang emang termasuk kecil, tapi kalau dulu ini udah lumayan. Buat nonton video juga ya tetap puas kan ya. Nah, untuk jaringannya, handphone ini 3G. Ada Wi-Fi, GPS, Bluetooth, infrared, dan support USB juga. Wah, ini udah lengkap banget pada zamannya. Cuma sayangnya nih, di unit saya ini nggak bisa dipakein SIM card. Jadi emailnya itu nggak kedaftar. Selain itu ada minus lainnya nih, bagian layarnya ini ada kayak lecetnya gitu, dan agak gelap juga bagian sisinya. Walaupun ini masih bisa kelihatan ya, untuk yang lainnya sih normal aja. Kamera yang berukuran 5 megapiksel ini untuk ukuran handphone dulu udah gede banget dan bagus. Tapi kalau sekarang ya udah jauh. Dan inilah hasil kamera dari Nokia N95.
Nokia N95 ini ada menu gamenya, tapi ikonnya ini NGAG. Ya jadi setelah seri handphone NGAG nggak dilanjutin lagi, NGAG itu berubah menjadi sebuah platform game. Jadi kita bisa download dan dapetin gamenya itu dari sini. Nah karena ini layanannya udah dimatiin, jadi udah nggak bisa dapetin gamenya dari sini. Terus di unit saya ini keluar pesan Unable to read game database. Nah, apa nih ya? Dari beberapa info yang saya dapat, kita masih bisa dapetin file-file gamenya dari berbagai sumber. Untuk format file gamenya itu .ngag, dan untuk installnya itu kita tinggal pindahin aja filenya ke handphone di folder ngag. Setelah itu buka menu game, ntar otomatis gamenya terinstall, dan harusnya siap dimainin. Tapi di unit saya ini tetap error kayak gini. Apa harus dihack dulu kali ya? Nah setelah saya cari-cari, dapat tutorial dan bahan hack yang masih aktif di grup komunitas Symbian. Untuk cara hacknya juga masih terbilang cukup mudah, sama kayak handphone Nokia Symbian lain yang versinya sama. Ini pakai aplikasi Explore, terus install Mobile Security. Oh iya, kalau Nokia itu enak nih, bisa diubah tanggalnya buat install bahan hack yang kadaluarsa. Habis itu baru bisa di-patch pakai ROM patcher. Setelah itu pilih install server yang sesuai. Nah coba ganti lagi tanggalnya yang benar, terus tes install yang kadaluarsa. Kalau bisa, berarti hacknya udah berhasil. Saya coba lagi nih, install game ngag-nya. Ternyata sama aja, nggak bisa. Keluar error kayak gini. Saya udah coba install game yang lain, tetap aja. Dan saya coba reset pengaturan pabrik juga sama. Karena masih penasaran, saya coba install juga tuh bahan ngag 2.0. Tapi malah ada yang nggak bisa keinstall. Masih penasaran juga, saya uninstall ngag bawaannya. Tapi tetap aja nggak bisa terinstall yang ngag 2.0. Jadi nggak ada ngag sama sekali di handphone ini. Coba reset pengaturan pabrik lagi juga sama aja. Akhirnya, kesel-kesel saya coba flash aja lewat laptop pakai aplikasi Infinity Base. Oke, untuk flash awalnya masih nggak ada masalah. Dan ternyata untuk flash Nokia N95 itu nggak bisa DID mode. Handphonenya harus keadaan nyala dan masuk ke menu. Oke, saya terobos aja lah, flash. Nah, bisa tuh loading kan? By the way, saya lupa rekam pas proses flashnya waktu itu, karena saking serius dan gregetan gitu. Pas udah sekitar 80%-an, itu laptop saya malah blue screen. Anjir, kenapa coba di waktu yang nggak tepat kayak gini? Laptopnya otomatis nge-restart dan di saat flashing yang dikit lagi mau selesai. Hasilnya si Nokia N95 ini nggak bisa dinyalain. Ya karena blue screen kampret itu bikin rusak. Saya coba flash ulang pun nggak bisa, soalnya Nokia N95 ini nggak bisa pakai DID mode atau flash dalam keadaan mati. Jadi ya udah, nggak terselamatkan. Sayang banget, padahal belum coba main game dan tes yang lain. Kalau udah gini tuh baru ngerasa nyesel sendiri. Ceroboh banget saya. Tapi ya udahlah, jadiin pelajaran. By the way, yang punya solusi boleh komentar ya. Nokia N95 ini pantas jadi handphone flagship pada zamannya, karena memang banyak fitur-fitur canggih dan keren pada masanya yang berkumpul dalam sebuah perangkat kecil kayak gini. Tapi untuk sekarang ya udah termakan zaman, karena teknologi terus berkembang dengan cepat. Semoga aja Nokia yang sekarang bisa ngeluarin handphone flagship yang punya ciri khas dan inovasi teknologi yang lebih canggih dari handphone-handphone yang ada di pasaran sekarang. Oke, jadi itulah pembahasan Nokia N95 di tahun 2022 dan gagal oprek. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.